Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian beserta kajian ngobrol parenting Islami di sore hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk hadir kembali insya Allah di sore hari ini bersama-sama kita dengan Ustadz Cahyadi Takaryawan. Kita akan melanjutkan sesi ngobrol parenting Islami. Ngobrol parenting Islami ini adalah salah satu program dari Lazisku. Nah, salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan pada panutan dan junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dalam umatnya yang kelak mendapatkan syafaat baik di dunia dan terlebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sore hari ini kita akan ada kembali kajian bersama Pak Cah. Tema pada sore hari ini yakni menemukan cara tepat menciptakan bonding orang tua dengan anak. Nah, setelah kemarin kita membicarakan tentang bagaimana keharmonisan suami dan istri, pada kesempatan sore hari ini kita akan membicarakan bagaimana cara yang tepat untuk dapat menciptakan bonding terbaik antara orang tua dan anak. Bapak dan Ibu, untuk memulai suatu hal yang bagus, mari kita mulai bersama di sore hari ini kegiatan ngobrol parenting Islami bersama Pak Cah ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di sore hari ini kegiatan ngobrol parenting Islami bersama Pak Cah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua ilmu yang bermanfaat yang nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Cah yang nanti akan kita selenggarakan tepat di jam 4 insya Allah, mari kita simak sebentar beberapa video yang akan ditampilkan oleh Lazisku. Dia ada kamu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian, pada siang hari ini Kamis 10 Oktober 2024 kami dari Lazis Quran telah menyalurkan sebuah tandon untuk Masjid Ar-Rahmah di wilayah Wintaus, Girimulyo Panggang, Gunung Kidul. Insyaallah tandon sebesar 5.000 liter ini yang nantinya akan digunakan oleh warga di daerah Wintaus ini sebagai salah satu alat penampungan saat kekeringan di Gunung Kidul. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada donatur-donatur sekalian. Semoga amal jariahnya mengalir hingga ke surga. Kami atas nama warga dari Masjid Ar-Rahmah dan juga RT 1 RT 2 Wintaus Girimulyo Panggang mengucapkan terima kasih kepada Lazisku yang sudah peduli memberi bantuan kami berupa tandon air. Mudah-mudahan tandon air nanti bisa bermanfaat bagi kami atas nama dari Masjid Ar-Rahmah dan juga warga RT 1 dan RT 2 Padukuhan Wintaus. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. عليك نبأهم بالحق إنهم
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الحيران فيه والنفس كم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وبعد. ها نحن بفضل الله عز وجل نقوم على مشروع بشائر القرآن وألا وهو لكفالة حلقات القرآن الكريم. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نحن في مؤسسة لزز قرآن أندونيسيا نقوم على كفالة حلقة تحفيظ القرآن الكريم هنا داخل مركز الإيواء هنا في شمال غزة المحاصر المنكوب الذي يعاني الويلات ويعاني الأمرين. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم استطعنا نحن في مؤسسة لزز قرآن أن نكفل هذه الحلقة من أجل بناء جيل يحفظ القرآن الكريم ويكون هو عماد هذه الأمة. وعطاؤكم سيغير العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. من هنا من قلب إحدى مراكز الإيواء وحلقة تحفيظ القرآن الكريم نقول لكم تريما كسي مؤسس لزز قرآن تريما كسي للشعب الأندونيسي العظيم. شكرا لكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نتقدم بجزيل الشكر إلى دولة أندونيسيا ونخص بالذكر مؤسسة لزز قرآن على دعمها المتواصل لحلقات تحفيظ القرآن الكريم وبإذن الله عطاؤكم سيغير العالم. تريما كاسي لزز قرآن عطاؤكم سيغير العالم. شكرا مؤسسة لزز قرآن على كفالتها لهذه الحلقة. تريما كاسي أندونيسيا عطاؤكم سيغير العالم. تريما كاسي أندونيسيا عطاؤكم سيغير العالم. شكرا لزز قرآن عطاؤكم سيغير العالم. Baik Bapak dan Ibu, tadi adalah beberapa cuplikan dari video Lazis Quran tentang beberapa program. Saya sampaikan bahwa Lazis Quran adalah salah satu las atau lembaga amil zakat yang terletak di Kabupaten Sleman, dan salah satu programnya ada beberapa yang ditampilkan tadi, yakni program Peduli Palestina dan juga program Peduli Kekeringan di Gunung Kidul. Program lainnya adalah yang saat ini diselenggarakan di sore hari ini, yakni Ngobrol Parenting bersama Pak Jah. Kami berharap Bapak Ibu sekalian kita dapat ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Lazis Quran. Bapak dan Ibu, kami sampaikan kembali di sore hari ini kita akan ada Ngobrol Parenting Islami bersama Pak Jah, yakni dengan tema cara tepat memperkuat bonding orang tua dengan anak. Nah, kita tahu bersama bahwa salah satu hadiah terbaik yakni dari orang tua yakni dapat intens atau menciptakan kedekatan yakni antara orang tua dan anak. Nah, dan semoga di sore hari ini bersama Ustaz Cahyadi Karyawan kita akan membahasnya. Nanti Bapak Ibu juga dapat berinteraktif tanya jawab di akhir kegiatan sehingga nantinya sore hari ini Bapak dan Ibu benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga kami sampaikan bahwa Ngobrol Parenting Islami ini insya Allah kami adakan di setiap bulannya, dan harapannya Bapak dan Ibu nanti dapat bergabung kembali di bulan-bulan ke depan. Baik, kami sahabat bersama di tengah-tengah kita sudah hadir Ustaz Cahyadi Karyawan. Assalamualaikum Pak Cah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggak Mas Lutfi? Alhamdulillah dapat terdengar dengan jelas Pak Cah. Oh, alhamdulillah. Baik Pak Cah. Ya. Baik Pak Cah. Ini lagi di perjalanan ya. Ya Pak Cah. Ini mohon izin Pak Cah untuk slide nanti yang menampilkan dari kami atau dari Pak Cah. Antum, Mbak Fitri sudah ngirim harusnya.
Nggih, siap sudah dikirim. Baik Bapak dan Ibu, karena di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Cahyadi Karyawan, insyaallah kita akan membahas cara tepat memperkuat bonding antara orang tua dan anak. Semoga ilmu di sore hari ini bisa bermanfaat. Kami sampaikan sepenuhnya kepada Pak Jah untuk membersamai kita di sore hari ini. Semoga Pak Jah. Sebentar ya, saya prepare sebentar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Berbahagia sekali pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa bertemu dalam ngobrol parenting Islami bersama Pak Jah, dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting untuk proses parenting, yaitu tentang menciptakan bonding atau keterikatan antara orang tua dengan anak. Nah, sahabat sekalian, ada sangat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa bonding itu adalah bagian yang sangat penting di dalam proses parenting itu. Boleh diklik materinya Mas Lutfi. Jadi berbagai studi ya, ini contoh-contoh studi yang saya tampilkan di sini itu hanya contoh saja ya teman-teman sekalian. Ini misalnya studi yang dilakukan oleh Karsten dan kawan-kawan ya tahun 2020 menunjukkan bahwa kontak fisik dengan bayi, khususnya kontak frontal, akan merangsang pelepasan oksitosin yang berhubungan dengan perilaku pengasuhan dan keadaan suasana hati yang positif. Nah, jadi ibu maupun ayah kemudian melakukan kontak fisik dengan anak. Nah, ini yang namanya bonding itu ya. Ada salah satunya itu bonding yang bercorak fisik. Bagaimana ayah atau ibu melakukan kontak fisik. Ini ternyata berdampak secara sangat signifikan terhadap perilaku pengasuhan dan keadaan suasana hati yang positif. Jadi bikin nyaman gitu ya, bikin happy, bikin nyaman. Antara orang tua dengan anak itu terbangun suasana yang positif gitu. Itu dampak dari sentuhan fisik ya. Makanya sentuhan fisik itu menjadi salah satu sarana bonding yang tidak boleh diabaikan. Seakan-akan sepele ya, hanya soal sentuhan fisik itu. Tapi begitu tidak ada sentuhan fisik itu dampaknya sangat negatif bagi bayi, bagi anak, bagi remaja. Lalu ada studi yang dilakukan terhadap bayi menunjukkan bahwa sebelumnya. Ya, dari studi terhadap bayi menunjukkan bahwa kurangnya kontak fisik itu mempunyai konsekuensi yang sangat buruk terhadap perkembangan bayi. Ini studi yang dilakukan oleh Kim Kisholm tahun 1998. Kalau ada bayi, ya kekurangan sentuhan fisik. Jadi yang dilakukan studinya oleh Kim Kisholm itu dia meneliti bayi yang yatim, ya, yang tidak ada ayahnya. Jadi begitu tidak ada ayah, lalu kemudian bayi ini berarti tidak pernah mendapatkan sentuhan dari ayah. Ternyata ini memberikan pengaruh buruk ya terhadap perkembangan bayi. Makanya ini hasil studinya Kim Kisholm ini bisa diterapkan pada konteks-konteks yang lain. Misalnya anak ini tidak yatim tetapi tidak ada keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Sehingga akhirnya kontak fisik itu sangat minim antara ayah dengan anak. Jadi kontak fisik itu teman-teman sekalian ternyata dibutuhkan baik oleh orang tua laki-laki dan perempuan itu ya secara bersama
maupun secara pribadi-pribadi. Misalnya ayahnya doang atau ibunya doang gitu. Itu dua-duanya baik secara individual, ayah sendirian atau ibu sendirian, atau mereka kolektif secara bersama-sama antara ayah dan ibu, ini merupakan satu hal yang sangat urgent ya di dalam proses untuk pengasuhan dan pendidikan anak yang baik gitu. Jadi ternyata kekurangan sentuhan fisik itu berdampak buruk bagi perkembangan anak. Oke, klik lagi. Nah, teman-teman sekalian, sentuhan fisik itu diketahui dari berbagai studi menguatkan bonding antara orang tua dengan bayi. Oksitosin yang muncul akibat sentuhan fisik memberikan suasana pengasuhan yang menyenangkan. Nah, ini studi yang dilakukan oleh Catherine Harmon tahun 2010 ya. Teman-teman sekalian, ini berbagai studi ini memberitahukan kepada kita ya bahwa salah satu cara kita untuk membuat bonding antara orang tua dengan anak itu adalah adanya sentuhan fisik. Tentu sentuhan fisik ini bukan satu-satunya, tetapi sentuhan fisik adalah bonding yang sangat penting antara orang tua dengan anak. Kalau kita dalam perspektif Islam, tentu bonding itu yang diikat pertama kali adalah bonding secara value, bonding secara nilai, bonding secara hal-hal yang sangat basic dan fundamental. Seperti misalnya kalau kita mengatakan bahwa orang tua itu menanamkan nilai, menanamkan kepada anaknya berbagai hal yang baik ya, yang positif seperti Luqman mengajari anaknya wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah ya, misalnya itu contoh bagaimana Luqman itu memberikan satu sentuhan pendidikan kepada anaknya ketika memberikan wa huwa ya'idhuhu, ketika dia memberi pelajaran itu ya dengan ungkapan ya bunayya la tusyrik billah. Kenapa bisa dikatakan bonding? Itu adalah dari cara dia menggunakan bentuk sebutan, yaitu ya bunayya, wahai anakku. Jadi dia tidak semata-mata mengatakan dengan ya ibni, misalnya wahai anakku, sama artinya. Tapi dia mengatakan ya bunayya. Jadi dalam bentuk ungkapan ya bunayya itu menunjukkan bahwa ayah yang sangat dekat dengan anaknya. Jadi dia tidak sekedar mengatakan ya ibni, hai anakku gitu ya, tapi ya bunaya itu satu bentuk panggilan yang mesra, lembut, dekat gitu antara orang tua dengan anak. Ini menunjukkan ketika melakukan proses pendidikan itu ada bonding yang kuat. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunaya la tusyrik billah. Isi ajarannya, value yang ditanamkan itu adalah la tusyrik billah. Sesuatu yang terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid ya, terkait dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran gitu. Tetapi dilakukan dengan cara yang sangat dekat dengan anaknya, tidak mengambil jarak dan tidak melakukan satu tindakan yang itu nanti bisa menyebabkan ketidaknyamanan hubungan antara mereka. Maka diungkapkan dengan ya bunayya la tusyrik billah. Nah, jadi itu kalau kita bagi orang beriman tentu tidak sekedar ya sentuhan fisik. Lebih dari itu secara value tentu adalah bonding yang coraknya itu spiritual, bonding yang coraknya itu value, bonding yang coraknya itu adalah ikatan-ikatan nilai gitu. Next, klik lagi. Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan lagi studi yang dilaporkan oleh Catherine Harmon tahun 2010, semakin menguatkan ya berbagai studi sebelumnya. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian fisik dan emosional yang cukup mempunyai risiko lebih tinggi mengalami masalah perilaku, emosional, dan sosial saat mereka tumbuh dewasa. Ya, ini studi yang dilaporkan oleh Catherine Harmon itu menyatakan, jadi kalau anak-anak itu tidak mendapatkan bonding secara fisik maupun emosional yang cukup dari orang tuanya, itu ternyata risikonya di dalam mengalami masalah perilaku, masalah emosional, dan masalah sosial saat mereka tumbuh dewasa itu lebih besar daripada anak-anak yang mendapatkan bonding dari orang tuanya. Nah, jadi sahabat sekalian, penting ya bagi kita semuanya untuk memahami bahwa bonding itu sangat penting dan ketiadaan bonding itu menyebabkan menjadi
problem yang bisa membuat kondisi yang buruk ya antara kondisi yang buruk pada diri anak itu ketika mereka tumbuh berkembang menjadi seorang anak remaja dan dewasa. Jadi bonding di sini disebutkan adalah bonding secara fisik ya maupun bonding secara emosional. Next, klik lagi. Nah, teman-teman sekalian, menariknya di dalam Islam itu kita itu mendapatkan contoh langsung ya, contoh perilaku dari Nabi SAW dalam hal membangun bonding itu dengan sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau soal value tentu tidak pernah kita ragukan bahwa Nabi SAW itu menerapkan value kebaikan itu untuk semua anggota keluarganya. Tetapi ternyata Nabi SAW itu bukan hanya atau bukan semata-mata gitu ya, bukan semata-mata untuk menanamkan value, memberikan nilai-nilai kepada anaknya itu sesuai dengan ajaran Islam, tetapi ternyata Nabi SAW itu melakukan berbagai hal yang menunjukkan kedekatan beliau dengan dunia anak-anak. Ya, jadi satu kisah pada suatu saat Nabi SAW mencium Hasan bin Ali ya, dan pada waktu itu ada seorang sahabat bernama Al-Aqra bin Habis. Jadi Al-Aqra itu ngelihat Nabi SAW mencium Hasan bin Ali. Lalu Aqra kemudian heran ya, ngelihat Nabi mencium cucunya Hasan yang masih kecil itu dia tuh heran gitu. Sampai dia mengatakan gini, ya Rasulullah, aku punya 10 anak dan aku belum pernah melakukan seorang pun, belum pernah melakukan seperti yang aku lihat pada apa yang kamu lakukan tadi. Aku belum pernah mencium satu pun dari anak-anakku yang 10 itu. Saya Masya Allah ya, nggak kebayang gitu ya, seorang seperti Al-Aqra yang diceritakan di sini. Bagaimana mungkin ada seorang ayah, anaknya sudah 10, dan dia belum pernah sekalipun mencium anaknya yang 10 itu. Ya, coba kebayang nggak, itu kira-kira ayah yang model kayak apa gitu. Kalau misalnya punya anak sudah sampai 10 anaknya, tapi nggak pernah mencium anaknya itu. Itu kan apa ya, mengejutkan gitu. Dan Nabi SAW ketika mendengarkan Al-Aqra ya dengan keluguannya, dengan kejujurannya itu, mengatakan kalimat seperti itu, lalu kemudian Nabi SAW menyatakan, innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Gitu ya. Jadi Nabi SAW menyatakan ini di hadapan Al-Aqra bahwa kalau kamu tidak pernah mencium itu berarti kamu tidak menyayangi. Maka barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Jadi kira-kira gini teman-teman sekalian, kalau hubungan antara orang tua dengan anak itu kan salah satunya tercermin di dalam doa kita ya. Ketika mendoakan orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu di antara doa yang sering kita ucapkan kan, tiap hari berulang-ulang kita mengucapkan itu. Kita mengatakan meminta kepada Allah SWT, Allahumma gfir, ya Allah ampunilah wali walidayya, kedua orang tuaku. Jadi kita meminta ampunan, ya ini baik orang tua yang sudah meninggal dunia kayak saya, nggak punya lagi orang tua, kita mintakan ampunan, ataupun orang tua yang masih hidup, ya dia mintakan ampunan di saat dia masih hidup. Lalu kemudian kita mengatakan warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka kasihilah mereka ya Allah kedua orang tuaku itu kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua itu telah mengasihi aku pada waktu aku masih kecil. Nah, ada faktor kasih sayang di situ yang ditunjukkan dengan kama rabbayani shaghira. Robba yarbu maknanya adalah tarbiyah, yaitu pendidikan. Jadi bentuk kasih sayang yang mendidik dari orang tuanya itu ya, yang bentuknya adalah bagian-bagian dari proses pendidikan sejak dari masih kecil. Jadi sayangi mereka, kasihi mereka sebagaimana mereka menyayangi, mengasihi aku yang telah mendidik aku dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Kurang lebih begitu ya doa kita itu. Nah, jadi kalau ada orang tua yang tidak punya kasih sayang, tidak punya kelembutan gitu kepada anaknya, itu akan menyebabkan dirinya menjadi tidak akan disayangi. Jadi innahu man la yarham la yurham. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Nah, jadi ini menjadi penting bagi kita semuanya ya teman-teman sekalian. Mohon dimaafkan, kadang-kadang ada orang tua yang terlantar di masa tuanya ya, dia punya anak tapi tidak ada anak mau ngurusi dirinya gitu. Salah satu evaluasinya adalah apakah
orang tua ini dulunya telah menyayangi anak dengan sebaik-baiknya. Kalau orang tuanya ini termasuk orang tua yang minus kasih sayang gitu ya, tidak punya rasa kasih sayang kepada anaknya, maka inlahuman layarham layurham, barang siapapun yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi gitu. Rumusnya kayak begitu itu. Oke ya, jadi kita perhatikan di sini ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam innahuman layarham layurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak ada sayang, itu akan menjadi satu evaluasi bagi kita semuanya ya. Jadi orang tua yang menyayangi anaknya, mendidik anaknya dengan baik ya, memberikan hal-hal terbaik untuk anaknya sejak masa mereka masih belum ada ya, bahkan ya sejak mereka belum ada. Jadi ini masa prekonsepsi sampai kemudian mereka dalam kandungan, kemudian mereka dilahirkan dan tumbuh kembang sampai mereka dewasa, itu kayak apa perlakuan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya nggak punya rasa kasih sayang, maka anak ini pun juga tidak akan punya rasa kasih sayang kepada orang tuanya. Oke, next, klik lagi. Nah, contoh-contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak ya, teman-teman sekalian. Jadi, misalnya kita perhatikan bagaimana interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Fatimah ya, salah satu putri beliau. Jika Fatimah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berdiri meraih tangannya. Coba perhatikan ya. Jadi ini interaksi antara ayah dengan anak perempuan. Fatimah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau Fatimah datang itu, maka Nabi kemudian berdiri menyambut Fatimah itu. Nabi meraih tangannya ya, kemudian mendudukkan. Jadi menciumnya, meraih tangannya Aisyah, menciumnya Fatimah ya. Fatimah putrinya beliau. Jadi datang, diraih tangannya, diciumnya, dan mendudukkannya di tempat duduknya Nabi SAW. Dan sebaliknya, jika Rasulullah SAW datang menemuinya, menemui Fatimah, maka demikian pula yang terjadi pada diri Fatimah gitu ya. Jadi Fatimah pun meraih tangan beliau, kemudian mencium beliau, dan mendudukkan beliau di tempat duduknya. Jadi kayak saling gitu antara anak dengan bapak ini. Kalau anaknya datang, Nabi berdiri menyambut kedatangan Fatimah, mencium Fatimah, lalu mendudukkan, mempersilakan atau mendudukkan itu Fatimah di tempat duduknya. Dan ternyata ketika Nabi yang datang, maka Nabi pun diperlakukan sama ya. Fatimah berdiri menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendudukkan Nabi di tempat duduknya Fatimah. Masya Allah, ini ada peristiwa fisiknya di sini, bonding yang sangat kuat antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Fatimah ya, bahwa Nabi mencium Fatimah itu ya, ini interaksi orang tua dengan anak yang penuh dengan bonding, penuh dengan kasih sayang. Jadi sampainya anak nyaman ya memperlakukan orang tua seperti itu, atau orang tua yang kemudian nyaman ya diperlakukan anak seperti itu berarti kan mereka itu bonding yang terjadi itu tidak hanya bonding secara fisik, tapi bonding juga secara emosional. Kalau bonding yang terjadi itu cuma fisik, tanpa bonding emosional, maka itu nanti akan membuat tidak nyaman gitu ya. Sebaliknya ya, bahwa kalau bonding hanya emosional tapi kurang fisik, ya itu juga tidak akan nyaman. Ini dua-duanya. Jadi bonding fisik ada, bonding emosional ada gitu. Next, klik lagi. Teman-teman sekalian, ini kalau kita perhatikan, contoh-contoh seperti ini sangat banyak ya. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suatu saat sholat mengimami para sahabat sambil menggendong Umamah bin Abil As, anak dari Zainab ya, putri beliau. Jadi ini adalah cucu ya, si Umamah bayi ini adalah cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi itu mengimami sholatnya para sahabat sambil menggendong cucu ya, menggendong Umamah itu di bahunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambil sholat, sambil memegangi, menggendong Umamah. Ya, Umamah masih bayi. Nah, kemudian riwayat ini mengatakan apabila ruko, kalau pas ruko, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan bayi itu ya di tempat beliau sujud nanti. Dan apabila setelah beliau sujud, selesai, mau bangkit ke rakaat berikutnya itu, beliau mengambil kembali Umamah itu. Jadi ada peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong bayi dan memimpin sholat gitu ya. Dan pada saat beliau rukuk, beliau letakkan bayinya itu, dan nanti ketika selesai sujud untuk bangkit ke
rakaat berikutnya beliau angkat lagi gitu. Jadi ada peristiwa mengangkat, meletakkan gitu. Nah, ini pelajarannya bisa sangat banyak ya. Kalau dalam dunia fikih, maka pelajarannya adalah bahwa boleh ya melakukan tindakan di saat sholat, bahkan menjadi imam sholat itu sambil gendong bayi kecil. Dan itu berarti ada tambahan gerakan yang bukan gerakan sholat gitu ya. Itu boleh seperti itu. Kalau dalam konteks misalnya kita pelajarannya sholat khusyuk gitu ya, maka kemudian kita akan mengatakan bahwa ternyata sholat khusyuk itu tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Contohnya misalnya sambil gendong anak gitu. Kan nggak mungkin kita mengatakan sholat Nabi nggak khusyuk gara-gara gendong anak. Nggak mungkin kan. Kita tidak mungkin mengatakan, oh Nabi itu sholatnya nggak khusyuk, itu contohnya gendong anak. Nggak mungkin kayak begitu tuh. Jadi yang dilakukan oleh Nabi itu sholat khusyuk ya. Tetapi kemudian beliau memberi contoh kepada kita bahwa gendong anak kecil, ya bayi kecil di saat sholat itu sesuatu yang dibolehkan secara fikih dan bahkan itu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Next, sedikit lagi. Nah, kisah-kisah kayak begini banyak ya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Misalnya ada kisah dari Syaddan Al-Ais, ya berkata Rasulullah SAW keluar untuk sholat di waktu duhur atau asar, dia lupa apakah itu duhur atau asar, tapi yang jelas siang ya. Sambil menggendong salah satu cucunya, dia juga lupa Hasan atau Husain. Nah, jadi cuma yang penting adalah Nabi itu suatu siang, entah itu duhur atau asar, membawa cucunya, entah Hasan atau Husain, untuk ke masjid. Dan kemudian Nabi memimpin sholat di masjid itu. Ketika lagi sujud, beliau melakukannya panjang sekali. Ya, sampai Syaddan Al-Ais itu mengangkat kepalanya karena pengen tahu apa yang terjadi, kenapa Nabi itu lama banget sujudnya ya. Dan kemudian setelah dia mendongak untuk mengetahui apa yang terjadi, maka ternyata dijumpai di punggungnya Nabi itu ada anak kecil yang sedang bermain-main naiki punggung Nabi itu. Ini berarti tadi cucunya itu Hasan atau Husain tadi itu ya. Nah, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, para sahabat itu mengerubung dan bertanya, ya Rasulullah, kamu tadi sujudnya lama sekali, sampai kami mengira bahwa sesuatu telah terjadi padamu atau telah turun wahyu. Maka Nabi SAW mengatakan, semua itu tidak terjadi. Tetapi yang terjadi adalah bahwa beliau mengatakan anakku, tapi maksudnya adalah cucuku gitu ya. Anakku ini atau cucuku ini menunggangi aku dan aku tidak ingin terburu-buru agar si cucuku atau si anakku itu puas bermain-main. Nah, jadi perhatikan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki bonding yang luar biasa dengan anak kecil ya, dalam hal ini dengan cucunya atau kalau dalam konteks yang lainnya dengan anaknya gitu. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sampai level sholat saja ditunggangi oleh Hasan dan Husain gitu ya. Dan Hasan atau Husain dalam kisah ini salah satu dari keduanya, dan ternyata beliau tidak marah gitu. Artinya marah itu gini, misalnya, oh kamu nggak boleh kayak gitu, misalnya gitu ya. Atau misalnya, ini kakek lagi mimpin sholat, kamu nggak boleh lagi kayak gitu. Nabi tidak memarahi si cucu, Nabi juga tidak membuat cucunya itu langsung turun dari tempat, dari punggungnya gitu ya. Ternyata membiarkan saja sampai kemudian cucunya itu turun dan akhirnya beliau kemudian baru bisa meneruskan gerakan sholatnya. Sehingga para sahabat terheran kenapa sujudnya lama sekali. Ternyata ada anak kecil tadi itu. Nah, ini yang kita pelajari adalah sisi bondingnya, sama seperti tadi ya. Nabi bawa Umamah kecil digendong, kemudian beliau pergi ke tempat sholat ya, masjid, dan kemudian beliau sholat di masjid itu, dan kemudian beliau melakukan sholat itu dengan bawa bayi kecil yang nanti pada saat rukuk atau sujud, bayinya diletakkan, dan pada saat berdiri lagi, bayinya diangkat lagi. Atau ini tadi kisah bahwa ketika beliau membawa Hasan atau Husain, ternyata dia malah usil menunggangi Nabi SAW saat sujud, dan ternyata Nabi tidak menggesanya gitu ya, tapi kemudian membiarkan saja sampai cucu-cucu itu puas bermain di punggungnya. Nah, yang kita contoh di situ adalah bondingnya ya, bahwa beliau itu sangat banyak bonding secara fisik kepada anak atau kepada cucu. Ya, bonding fisiknya itu kuat sekali. Nabi SAW itu mencontohkan kepada kita bagaimana sentuhan-sentuhan fisik itu terjadi dengan sangat kuat ya. Jadi bagaimana beliau menyentuh Fatimah tadi, kemudian beliau menyentuh Umamah, kemudian beliau menyentuh Hasan atau Husain gitu ya. Bahkan di dalam sholatnya gitu. Dan itu akhirnya menimbulkan hukum karena ternyata
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya itu berarti boleh kalau begitu ketika ada seseorang yang melakukan tindakan serupa bahwa dia bawa anak ke masjid dan kemudian anaknya itu tentu saja sebagai anak kecil ya kadang-kadang dia itu berlaku iseng dengan menunggangi orang tuanya itu. Nah teman-teman sekalian, pelajaran kita bukan pelajaran fikih tentang boleh tidak boleh soal seperti itu, tapi pelajaran kita adalah bagaimana bonding itu terjadi antara orang tua dengan anak. Contoh dari Nabi SAW menunjukkan pada kita bahwa beliau memberi contoh yang paripurna tentang bonding, ya bahwa bonding itu terjadi secara fisik, ya beliau membonding secara fisik, sentuhan fisik antara beliau dengan cucu atau dengan anaknya. Next, sedikit lagi. Kita perhatikan lagi ada kisah dari Al-Bara' bin Azib. Ia pernah bercerita tentang Abu Bakar dan putrinya Aisyah. Nah ini bagaimana yang punya bonding dan contoh bonding seperti ini bukan hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan putrinya atau dengan cucunya, tapi ini juga contoh sahabat utama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar itu memberi contoh bagaimana bonding beliau sebagai ayah dengan putrinya Aisyah. Jadi kata Al-Bara', aku masuk ke rumah Abu Bakar bersama beliau. Ketika itu ada putri beliau Aisyah sedang berbaring di tempat tidur karena sakit demam. Maka aku melihat Abu Bakar mencium pipi Aisyah nih bondingnya ya. Abu Bakar masuk mencium pipi Aisyah karena Aisyah sedang sakit itu. Dan Abu Bakar berkata, bagaimana kabarmu wahai putriku? Nah ini ya contoh bagaimanakah sebuah bentuk bonding itu diciptakan antara orang tua dengan anak ya. Jadi ini teknik-teknik yang kita ambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sejak kecil membiasakan anak ke masjid ya untuk melakukan sholat, tapi babnya bukan hanya pembiasaan sholat itu, tapi babnya adalah bahwa Nabi itu mengajak Umamah yang masih kecil dan oleh karenanya harus digendong gitu ya karena belum bisa jalan sendiri. Kemudian Nabi mengajak Hasan dan Husain dan konsekuensinya karena ada anak kecil maka anak ini bisa menunggangi kakeknya yang sedang sujud itu. Dan sampai akhirnya sujudnya menjadi sangat lama. Tapi perhatikan di situ bonding-bonding yang luar biasa yang Nabi contohkan kepada kita semuanya. Next, sedikit lagi. Nah, sahabat sekalian, itu beberapa contoh ya di zaman Nabi maupun di zaman setelah Nabi SAW, di zamannya Abu Bakar, di zaman para sahabat ya. Ini contoh-contoh yang sangat istimewa pada kita semuanya bahwa Nabi itu memberi contoh membangun bonding. Abu Bakar memberi contoh membangun bonding kepada kita semuanya melalui sentuhan-sentuhan fisik seperti itu. Next, masih ada slide-nya. Nah, teman-teman sekalian, dari berbagai contoh-contoh bonding tadi itu, maka saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga kepada sahabat sekalian bahwa Nabi SAW itu memberi contoh bonding baik yang sifatnya spiritual, sifatnya emosional, maupun sifatnya itu fisik gitu ya kepada kita semuanya, memberi contoh-contoh nyata tentang bagaimana Nabi SAW itu bisa memberikan bonding yang menguatkan interaksi beliau kepada anak maupun cucunya. Itulah yang hendaknya kita tiru. Next, masih ada materinya. Sahabat sekalian, ini kalau kita cermati ya dari awal bagaimana kita melihat ajaran Islam itu sejak kelahiran bayi ya. Kelahiran bayi itu memberikan tuntunan kepada kita bahwa misalnya kita menggunakan pendapat fikihnya Imam Syafi'i itu kalau bayi baru lahir itu diazankan di telinga kanan dan dikomahkan di telinga kiri. Ya itu juga peristiwanya peristiwa bonding ya, bagaimana ayah itu memegang bayi yang baru lahir, diazankan di telinga kanan, dikomahkan di telinga kiri, itu adalah peristiwa bonding. Bagaimana ikatan antara ayah dengan anak itu sangat kuat ya, yang kemudian si anak itu suara yang pertama kali didengar sejak dia lahir di muka bumi itu suara ayahnya dengan mengumandangkan azan ya. Kemudian kulit yang pertama kali menyentuh kulitnya itu kulit ayahnya. Jadi setelah lahir itu kan ditangani oleh bidan atau dokter atau para medis ya, perawat gitu. Itu kan pakai sarung tangan tuh. Jadi bidan, dokter, perawat ketika menolong kelahiran itu pasti pakai sarung tangan. Begitu
dipakai sarung tangan, kemudian bayi sudah lahir, janin sudah dilahirkan, sudah dibersihkan ya, bayinya menangis, dibersihkan, tali pusar sudah dipotong segala macam, jadi semua prosesi sudah diselesaikan, maka itu diberikan pertama kali kepada ayahnya. Ayah kemudian menimangnya, mengazankan di telinga kanan, mengikomahkan di telinga kiri. Setelah itu baru diberikan kepada ibunya. Ya, setelah diberikan pada ibunya, maka kemudian yang terjadi adalah mulai ada interaksi ya dengan dua-duanya, baik interaksi bayi dengan ayah maupun interaksi bayi dengan ibu. Ini sangat penting. Dua-duanya membangun interaksi, membangun bonding yang kuat. Tapi kalau bondingnya ibu dengan bayi itu sudah lama ya, karena 9 bulan 10 hari janin itu ikut ibu, berarti bondingnya sudah sangat kuat. Lalu ketika menyusui, maka menyusui itu kalau anak itu penuh 2 tahun, maka menyusui juga bersama ibu, maka bondingnya sangat kuat. Yang harus diciptakan dengan sadar, dengan sengaja itu adalah bonding antara ayah dengan anak ya. Yang itu salah satunya kita gunakan mazhabnya Imam Syafi'i, bahwa di antara tuntunan menyambut kelahiran bayi adalah azan di telinga kanan anak dan iqomah di telinga kiri anak ya. Saya sampaikan pendapat Imam Syafi'i itu karena kalau dalam pendapat Imam Malik tidak demikian ya. Kalau Imam Malik mengatakan aku tidak suka mengamalkannya karena hadisnya dhaif. Jadi hadis dari Abu Rafi' tentang azan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri itu hadisnya dhaif, maka kemudian Imam Malik mengatakan aku tidak suka untuk melakukannya. Tapi kalau kita di Indonesia umumnya kita menggunakan mazhab Syafi'i, maka kita gunakan. Dan ada pelajaran penting dalam bonding, yaitu azan di telinga kanan anak, iqomah di telinga kiri itu menunjukkan bahwa ayahlah yang pertama kali memegang bayi setelah lahir ya. Kemudian ayah mengazankan, ayah mengiqomahkan, itu di tangan ayah, setelah itu baru diberikan kepada ibunya. Kalau ibu itu ya tidak diragukan lagi bahwa bondingnya sudah sangat banyak. Next, masih ada nggak materinya? Nah, jadi teman-teman sekalian, di dalam proses melakukan bonding ini, itu ternyata sudah dilakukan lama gitu ya, dalam sejak dari kelahiran itu sudah ada interaksi langsung yang dicontohkan dan dituntunkan dalam agama kita antara orang tua dengan anaknya, dalam hal ini ayah dengan anaknya, dan kemudian diteruskan nanti dalam hari-hari setelah di rumah, yaitu setelah keluar dari rumah sakit, dari puskesmas, dari klinik ya, habis melahirkan itu, maka di rumah nanti harus sering-sering dimandikan oleh ayahnya. Jadi para ayah itu cara membonding yang sangat efektif adalah sering-seringlah mandikan anak ya setelah dia sampai di rumah gitu. Sampai nanti kalau ibu itu pasti ya, ibu itu mesti akan memberikan ASI, memberikan minuman, mengurusi anak itu pasti. Nah, ayah inilah yang harus memberikan atau melakukan bonding yang sebaik-baiknya supaya kemudian dia menjadi memiliki bondingnya itu dengan anaknya. Baik, teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Saya mohon maaf karena saya dalam perjalanan. Saya berikan kesempatan kepada 2 orang yang bertanya ya. Kalau ada yang pertanyaan, saya hanya bisa menjawab 2 saja pada kesempatan sore hari ini. Mohon dimaafkan karena saya sedang di jalan ya, sehingga saya ada banyak kendala baik sinyal maupun goyang-goyang ini dari tadi. Mungkin teman-teman kalau melihat saya goyang-goyang karena dalam perjalanan ya teman-teman sekalian. Maka saya persilakan jika ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke Mas Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Cahyadi Karyawan. Alhamdulillah materi sore ini tentang cara tepat menciptakan bonding orang tua dan anak telah disampaikan. Bapak Ibu, ini insya Allah seperti yang disampaikan oleh Ustaz Cahyadi, kita punya 2 sesi tanya jawab. Jadi bagi para Bapak Ibu yang kiranya bertanya, ya bisa via kolom chat dan raise hand. Mungkin ini sudah ada yang masuk Pak Cah. Saya bacakan dulu yang pertama. Ini sudah masuk. Ini dari Ibu Haryati di Purwokerto. Ustadz, bagaimana jika tinggalnya itu terpisah jauh antar pulau? Nah, ini ada lanjutan. Bagaimana jika menciptakan bonding yang harus dilakukan oleh seorang ayah dan ibu terhadap anak laki-lakinya berumur 30 tahun, 27 tahun, 24 tahun, dan 8 tahun. Nah, ini
bagaimana cara terbaik untuk menciptakan bonding orang tua dan anak. Ada 2 poin itu Ustadz dari Bu Haryati di Baik. Purwokerto. Ini tadi umurnya cukup unik ya, karena yang paling tua sudah 28 tahun, yang paling kecil tadi kalau nggak salah 5 tahun ya, jadi jaraknya sangat jauh ya, tapi itulah karunia Allah gitu. Ya, jadi teman-teman sekalian, yang pertama adalah apabila terpisah ya, misalnya ini kan berarti LDR ya, misalnya suaminya tugas di luar pulau, luar provinsi, atau bahkan luar negeri gitu. Kemudian istri dan anaknya tinggal di, misalnya contohnya istri dan anak di Jogja, suami kerja di luar kota kayak Jakarta atau luar Jawa atau malah luar negeri gitu ya. Nah, gimana tuh cara menciptakan bonding seperti itu? Tapi bentuk keterpisahan yang lainnya, misalnya gini, suami istri tidak LDR, suami istri berdua di rumah, tapi anaknya itu ada yang di pondok pesantren, kemudian ada yang kuliah di kota yang berbeda gitu ya. Itu juga terpisah kan, karena anaknya yang kuliahnya jauh itu berarti nggak serumah dengan orang tuanya, atau anaknya yang di pesantren berarti juga tidak serumah dengan orang tuanya. Nah, teman-teman sekalian, ini ada materi yang kita bahas beberapa waktu yang lalu dari ngobrol parenting Islam ini ya, tentang kehadiran orang tua. Nah, mudah-mudahan teman-teman masih ingat itu, 10 dimensi kehadiran orang tua pada anak. Nah, 10 dimensi itu salah satunya adalah dimensi fisik. Artinya apa? Bagi ayah bunda yang berjarak dengan anaknya, ya, tidak satu rumah dengan anaknya, bahkan terpisah kota, terpisah pulau, maka ini akan bisa didekati dengan pendekatan-pendekatan yang tidak fisik tadi, karena yang hilang dari LDR itu hanya soal fisik, ya, tidak bisa ketemu, nggak bisa ngobrol langsung gitu kan, itu kan yang hilang itu hanya sisi fisik, tetapi sisi-sisi yang lainnya itu tidak hilang ya. 9 poin lainnya itu nggak hilang, jadi yang hilang cuma 1 poin bagi orang-orang yang terpisah ya dari anaknya. Maka optimalkan itu, misalnya contohnya bonding secara doa ya, mendoakan, karena salah sudah awat mustajabat la syakafihin ya, kata Nabi SAW, 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi kemustajabannya itu adalah dakwatul walid yang nomor 1 ya, doanya orang tua kepada anaknya. Maka di antara bonding yang kuat itu adalah bonding doa. Kemudian ada bonding spiritual, bahwa bapak dan ibunya banyak beribadah ya. Makanya ada, kalau di masyarakat Jawa itu ada yang mengatakan aku prihatin untuk anakku ya. Prihatin itu artinya dia tirakat, dia berpuasa, dia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk anaknya gitu ya. Dia melakukan pendekatan pada Allah SWT, menjaga kebaikan diri, jadi ayah dan ibu yang soleh dan solihah itu adalah tirakat untuk anaknya. Nah, itu nanti disimak kembali materi sebelumnya beberapa waktu yang lalu ya, 10 kehadiran orang tua kepada anak, sehingga ketika kita sedang terpisah orang tua dengan anak itu ya, mungkin anaknya di pondok pesantren, mungkin anaknya kuliah di kota yang berbeda, itu tetap memiliki bonding dalam bentuk-bentuknya yang lain, yang tidak hanya fisik ya, tapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, lalu kemudian untuk membonding anak-anak yang berlainan umurnya, itu tentu caranya berbeda-beda ya. Jadi kalau anak yang masih kecil, misalnya balita, maka dia masih sangat banyak membutuhkan sentuhan fisik, gendongan, pelukan, elusan yang langsung gitu ya. Kalau anak kita itu masih beberapa bulan ya, di bawah 1 tahun, lah harus dibawa terus, digendong terus gitu ya, belum bisa jalan sendiri, sehingga akhirnya harus dipandu terus oleh orang tuanya gitu ya. Sampai nanti ketika anak ini sudah beranjak, sampai dia menjadi balita, sampai nanti menjadi anak-anak ya, ketika sudah masuk ke preschool, masuk ke TK gitu, sampai nanti menjadi SD, itu kan berbeda-beda. Apalagi ketika kemudian anak kita sudah remaja, kebutuhannya akan sentuhan fisik masih ada, tetapi tidak sebesar ketika dia masih bayi. Kalau masih bayi itu sentuhan fisiknya masih sangat
urgent. Nah, jadi setiap anak yang berbeda itu bondingnya pun akan berbeda-beda. Salah satu bentuk bonding yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita itu, berapapun usianya gitu ya, itu adalah dengan jalan kita banyak ngobrol gitu ya. Ayah bunda biasa kan banyak ngobrol dengan putra-putrinya. Misalnya di rumah itu ya, suami, istri, anak-anak itu sejak mereka masih kecil biasakan ngobrol, bercerita-cerita ya, yang ceritanya itu tidak harus yang apa ya, atau obrolannya itu nggak harus yang serius-serius amat ya. Kita bisa ngobrolin hal-hal yang ringan, yang santai, yang mungkin kalau menurut orang itu remeh-temeh saja gitu. Tapi itu adalah bagian dari cara untuk mendekat ya, menjadi bonding gitu. Saya punya contoh satu keluarga, suami istri dengan 3 anaknya, di mana mereka punya kesepakatan family time-nya itu tiap pagi. Karena kalau nanti sudah siang, suami istri berangkat ke tempat kerja yang berbeda, anak-anak ada yang sekolah, ada yang kuliah gitu ya. Itu berbeda kegiatannya. Kemudian kalau nanti makan siangnya juga di tempat yang berbeda-beda. Lalu pulang sorenya itu juga beda-beda. Anak sudah pulang, lalu kemudian menyusul ibunya pulang dari tempat kerja, lalu nanti malam-malam itu baru bapaknya pulang dari tempat kerja gitu ya. Itu kan sesuatu yang berbeda-beda semuanya polanya. Ternyata yang bisa menyatukan mereka itu waktu pagi. Nah, waktu pagi itulah yang membuat mereka bisa duduk, ngobrol. Dan lucunya lagi, teman-teman sekalian, orang yang saya ceritakan, satu keluarga ya, suami istri dengan 3 anaknya itu, yang menyatukan mereka selain waktu pagi, kemudian kegiatan sarapan pagi hari itu adalah mereka ngobrol, cerita-cerita soal mimpi, gitu. Di rumah tangga mereka itu, uniknya, tiap hari itu mesti ada yang mimpi. Jadi kalau pagi-pagi gitu, siapa yang mimpi? Nanti mesti ada yang ngaku tuh, misalnya si ibunya mengatakan, oh aku tadi malam mimpi gini. Terus kemudian mereka asik ngomongin mimpinya ibunya itu. Nah besoknya anak pertama misalnya gitu ya, mimpi apa diceritain, terus mereka asik berbincang tentang mimpi itu. Anak kedua, anak ketiga, jadi setiap hari itu di antara mereka berlima itu mesti ada yang punya mimpi dan akhirnya mereka jadikan sebagai dialog itu. Nah ayah bunda semuanya, teman-teman semuanya, yang paling penting itu bukan soal mimpi tadi, tapi soal gimana mereka itu bisa berdialog satu dengan yang lainnya. Jadi bukan soal mimpinya ya, tapi soal bahwa itulah yang ternyata bisa membuat mereka tuh menyatu itu, dalam artian mereka menjadi satu keluarga yang saling ngobrol, terhubung satu dengan yang lainnya gitu. Lewat sarana atau fasilitas cerita soal mimpi gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau anak-anak kita sudah mulai gede-gede ya, remaja gitu, kita minta mereka untuk banyak bercerita. Lah itu bonding yang luar biasa. Kemudian semua kegiatan diceritain, apa yang dirasakan diceritain, ditanya tentang perasaannya, ditanya pengalamannya gitu ya. Itu akan menyebabkan mereka terbiasa dengan keterbukaan bersama dengan orang tuanya. Biasa terbuka, biasa ngobrol ya, tanpa ada sekat, tanpa ada kendala. Itu penting gitu bagi anak-anak remaja. Demikian pula ketika sudah dewasa, kayak saya dengan anak-anak saya yang sudah dewasa itu ya kita ngobrol saja. Kalau anak-anak saya yang sudah kerja itu, kadang saya minta pertimbangan gini, Mas, aku mau misalnya gitu, Bapak mau bikin kelas begini, kamu ada masukan apa gitu? Atau Mbak, anakku yang perempuan gitu ya, kamu punya masukan apa? Aku mau membuat edukasi begini gitu. Jadi salah satu bentuk bonding kita tuh ngobrol, bercerita, bercengkrama, berkegiatan bareng gitu ya. Itu diantara bentuk-bentuk bonding yang bisa kita lakukan antara orang tua dengan anak, sesuai dengan umur, sesuai dengan kondisi dan situasi, sesuai dengan corak khas dari masing-masing keluarga itu. Begitu, jadi teman-teman sekalian saya mohon dimaafkan. Nanti semua pertanyaan yang belum terjawab di sini dikumpulkan oleh Mas Lutfi, nanti disampaikan ke saya. Insya Allah nanti akan saya jawab ya. Teman-teman silakan bergabung di grupnya Lazisku. Kalau ada yang belum bergabung di grup, biar bisa mendapatkan jawaban dari saya. Jadi materinya ini nanti bisa di-share ke teman-teman dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti saya berikan jawabannya melalui teman-teman Lazisku dan oleh teman-teman Lazisku nanti akan di-share di grup. Nah, jadi bagi yang belum bergabung di grup, silakan bergabung untuk bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari saya dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Begitu, mohon dimaafkan sekali lagi teman-teman karena saya sedang dalam perjalanan ya, banyak kendala perjalanan ini. Saya minta dimaafkan kalau tidak bisa banyak menjawab pertanyaan, tapi saya berjanji semua pertanyaan yang sudah masuk pada Zoom kali ini akan saya jawab semuanya.
melalui mekanisme di grup nantinya yang pertanyaannya akan di-share ke saya oleh teman-teman Lasisku. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kebaikan pada keluarga kita semuanya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kita diberi kemampuan untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi juga diucapkan jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Cahyadi Takaryawan. Alhamdulillah kegiatan ngobrol berkenting Islami bersama Pak Cah di sore hari ini telah berjalan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Cah tadi, kiranya bagi Bapak Ibu yang di sore hari ini telah bergabung dan belum berada di grup WhatsApp yang berada di kajian sore hari ini, kiranya bisa bergabung dalam grup WhatsApp. Insya Allah akses materi, kemudian link YouTube, juga beberapa pertanyaan nanti akan dijawab di grup oleh Ustaz Cahyadi Takaryawan. Sekali lagi, sebagai penutup, kami ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung. Insya Allah ngobrol berkenting Islami bersama Pak Cah ini adalah acara rutin dari Lazisku Lazis Quran yang setiap bulannya di akhir bulan sama Pak Cahyadi. Jadi jangan sampai ketinggalan. Info-info akan kami share di grup, juga di media-media sosial dari Lazisku Lazis Quran. Sebagai penutup, mari kita tutup bersama kegiatan ngobrol parenting Islami bersama Pak Cah ini dengan membaca lafaz hamdalah serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu di sore hari ini bermanfaat. Semoga keluarga kita menjadi keluarga tangguh yang semakin dekat dengan Al-Qur'an. Kelak bisa masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لون